Oke, jadi ini adalah Samsung Galaxy M23 yang di kelas harga 3 jutaan. Ini paling gampang untuk direkomendasikan. 3 juta, kameranya udah 4K, 30 fps, terus dia juga banyak banget upgrade-nya dari Galaxy M22. Dan kalau misalkan kita bandingkan dengan brand lain, dia juga nggak kalah. Kita bahas dulu apa aja upgrade-nya dari Samsung Galaxy M22 yang kebetulan juga masih kita pakai. Ini dijadikan untuk HP adminnya YouTube DKID. Wah, upgrade-nya ini banyak banget dari generasi sebelumnya. Dari chipsetnya aja, kalau M22 ini pakai MediaTek Helio G80 yang masih belum support dengan 5G. Sementara untuk M23 ini sudah pakai Snapdragon 75G yang support dengan 5G. Itu kalau cuma dari chipsetnya aja ya. BTW, yang menarik lagi, A52 tahun lalu itu pakai Snapdragon 720G, sedangkan M23 ini pakai 750G. Yang secara hierarki A series dan juga M series seharusnya masih lebih tinggi A series. Terus kalau misalkan kita comparekan dengan M33 yang selisihnya ini cuman 300.000 lebih murah M23, performanya juga nggak bisa dibilang kalah loh ya dengan Exynos 1280. Si Snapdragon 750 ini performanya stabil, dingin, dan lumayan kenceng. Nanti kita bahas di bagian tes performa. Intinya kalau dari Samsung sendiri, upgrade dari M22 ke M23 dari chipsetnya aja udah upgrade yang banyak banget. Bahkan saking kencengnya, selisihnya dengan si M33 juga nggak terlalu banyak. Dan kalau diadu performanya dengan seri A, si A52 tahun lalu, M23 ini juga nggak kalah. Sekarang pertanyaannya, gimana kalau si M23 ini kita comparekan dengan brand lain di luar Samsung? Jadi si M23 ini dibanderol dengan harga 3,5 jutaan untuk konfigurasi RAM 6GB dengan internal 128GB. Dan di brand lain dengan range harga yang mirip-mirip, ada Redmi Note 11 Pro 4G, itu pakai MediaTek Helio G96. Terus dari Realme ada Realme 9 Pro yang pakai Snapdragon 695, yang secara angka memang kayak ini 700 series, itu 600 series, harusnya lebih kenceng 700 series, tapi enggak ya, Snapdragon 695 itu lebih baru dengan fabrikasi 6 nanometer. Dan performanya juga lebih kenceng kalau dibandingkan dengan Snapdragon 750. Cuman untuk Snapdragon 695 untuk ISP atau Image Signal Processing-nya masih lebih bagus Snapdragon 750 karena untuk videonya dia bisa 4K 30 fps, sementara untuk 695 itu masih Full HD. Terus kandidat terakhir ada Poco M4 Pro yang chipsetnya sama dengan Redmi Note 11 Pro 4G tadi, pakai MediaTek Helio G96, tapi dengan harga 3,3 juta untuk konfigurasi RAM-nya dia 8GB 256. Sebenarnya ada Poco M4 Pro yang 5G, dia pakai Dimensity 810, cuman karena saya lihat banyak yang belum jual dan belum masuk Indo, jadi saya hapus. Dan dari semuanya tadi, kalau kita perhatikan yang support 5G dan kameranya bisa 4K itu hanya Samsung M23 ini. Dan kalau saya pribadi, di antara pilihan yang saya sebutkan tadi, saya bakalan pilih Samsung Galaxy M23. Kalau dari sisi chipsetnya aja ya, karena dari sisi lain Samsung ini juga ada yang dipangkas. Seperti yang kalian tahu, Samsung di tahun ini memutuskan untuk tidak menginkludkan adapter di semua line up produknya. Sementara brand lain yang saya sebutkan tadi tetap kasih charger dengan support fast charging yang sesuai dengan HP-nya. Terus support fast charging si M23 ini juga nggak kenceng-kenceng amat, dia ada di 25 watt sama seperti M33 yang kita bahas kemarin. Dan ada pengalaman menarik ketika saya cas kemarin pakai adapternya Realme, dia malah lama ya, sekitar 3 jam lebih. Tapi ketika saya cas pakai adapternya Vivan, dia malah lebih cepat, sekitar 2 jam berapa menit untuk 0 ke 100%. Kalau soal baterai, seri M juga udah berbeda ya dengan seri M yang kita kenal biasanya. Seri M yang kita kenal itu biasanya kan baterainya itu 6000 mAh, tapi di tahun ini Samsung memutuskan pakai 5000 mAh sama dengan seri A-nya. Walaupun memang secara daya tahan baterai ya masih awet-awet aja dengan 5000 mAh-nya ini. Di YouTube selama 30 menit dengan video 1080p dia cuma berkurang 3% dalam waktu 30 menit. TikTok 30 menit juga berkurang 3%. Genshin Impact 30 menit dia berkurang 7%. Jadi kalau secara angka emang nggak segede seri M biasanya, tapi secara real use performance baterainya ini masih seri M banget. Awet. Dari sisi performa, Snapdragon 750 di Galaxy M23 ini seperti yang saya bilang di awal tadi, performanya ini stabil tapi juga kenceng. Ketika kita tes di CPU throttle selama 42 menit dia tetap ada di atas 80%, nggak pernah throttle. Untuk stability GPU-nya juga oke di 99,1% dengan driver Wildlife Extreme Test. Sekarang pertanyaannya, gimana kalau misalkan kita gunakan untuk gaming? Di PUBG dia ke unlock-nya itu Smooth Ultra, sementara untuk
M33 yang pakai Exynos 1280 sampai video ini saya buat dia masih belum ke unlock Smooth Ultra. Jadi dia masih Smooth High. Belum ada updatean lagi yang bikin dia unlock PUBG di settingan Smooth Ultra. Tapi si M23 ini udah ultra dan stabil. Jarang banget ketika saya main saya temukan drop FPS. Tapi kalau kita gunakan untuk main game Genshin Impact ya nggak sestabil PUBG tadi lah. Tapi ya masih oke Snapdragon 750 untuk menghandle Genshin Impact di settingan low ini. Terus ketika udah stress test dan kita coba main game cukup lama dan kita clear suhu permukaannya. Dan suhu permukaannya yang paling anget itu ada di 40 derajat Celcius. Jadi masih tergolong dingin. Terus dari segi layar dia sama juga dengan M33. Dia pakai layar beresolusi Full HD Plus TFT LCD-nya Samsung yang anggap aja ini IPS karena TFT-nya Samsung itu beda dengan TFT TN kebanyakan. Kalau misalkan kita lihat dari sisi manapun nggak ada yang namanya color shifting atau screen bleeding dan refresh rate-nya dia juga udah 120 Hz. Brand lain di kelas harga segini itu udah banyak yang pakai AMOLED tapi 90 Hz. Samsung pakai TFT atau kita sebut aja IPS, dia udah 120 Hz dan refresh rate-nya ini juga bisa kita custom di settingannya. Jadi kita bisa pakai yang adaptif atau bisa pakai juga yang 60 Hz biar daya tahan baterainya lebih awet. Samsung M23 ini juga dilengkapi dengan fingerprint, terus juga ada Face ID, multitasknya udah bisa 10 jari, slot dual nano slim dan micro SD yang up to 1 TB. Wi-Fi-nya dia pakai Wi-Fi 5, Bluetooth-nya pakai Bluetooth 5 dan untuk NFC-nya dia ada juga. Terus dari sektor kamera walaupun dia seri M paling rendah tapi hasil tangkapannya juga masih bagus loh ya. Jadi kameranya ini ada triple main kamera di bagian belakang 50 megapiksel, 8 megapiksel dan 2 megapiksel. Front kamera atau selfie kameranya itu 8 megapiksel. Kamera depan atau selfie-nya ini kita diberi dua pilihan, jadi ada wide dan juga normal. Opsi wide ini kita bisa pakai kalau misalkan kita foto grup selfie mungkin 4-5 orang masih cukup. Hasil foto dari kamera depan 8 megapikselnya cukup tajam dan kontras karena bantuan dari fitur HDR-nya yang ngebantu banget pas kita pengen selfie di outdoor yang lumayan terik. Hasil warnanya yang pop up khas Samsung banget. Kelihatan kalau kita foto dengan background yang berwarna seperti taman. Kalau untuk skin tone wajah kayak di enhance tapi ya masih mendekati natural lah. Kalau untuk video pada kamera depannya cuma dikasih dua pilihan resolusi yaitu Full HD dan juga HD yang sama-sama 30 fps. Hasil video kamera depan lumayan stabil meskipun kamera depannya nggak dibekali dengan OIS. Untuk warnanya juga masih lumayan enak dilihat, nggak terlalu pop up seperti fotonya tadi. HDR-nya juga bekerja dengan baik menangkap highlight dan shadow pada saat terik sekalipun. Lanjut ke main kameranya, untuk hasil foto kamera utama 50 megapiksel, ultrawide dan zoom ya seperti biasa ada perbedaan skin tone, perbedaan cahaya, perbedaan warna, nggak konsisten lah. Cuman kalau kita ngomongin yang 50 megapikselnya ini hasilnya tajam banget. Khas image processing Samsung juga ada, jadi kayak semacam lebih pop up gitu warnanya. Di situasi outdoor, fitur HDR-nya juga bekerja dengan baik, highlight dan shadow-nya seimbang, jadi dia masih bisa nangkep warna awan meskipun terik dan dapat menangkap area gelap di bawah terik matahari dengan baik. Sekarang kita cobain videonya. Di sini kita dikasih 3 pilihan resolusi yaitu 4K, Full HD dan HD yang semuanya sama-sama 30 fps. Sayangnya nggak ada opsi untuk 1080p 60 fps. Kita cobain yang 4K, warnanya keluar dan berasa banget tajamnya. Sayangnya di resolusi 4K Samsung belum ngasih fitur stabilisnya, jadi fitur stabilis ini cuma tersedia di resolusi Full HD aja. Emang pas kita cobain kerasa banget getarannya di resolusi 4K ini. Padahal di sini saya udah pakai dua tangan buat ngerekam videonya, masih kelihatan goyang banget dan patah-patah karena Samsung cuma ngasih 30 fps saja. Turun ke resolusi Full HD di mana resolusi ini kita bisa pakai fitur stabilisnya dan emang hasilnya beda banget, lebih stabil, tapi kualitas warnanya itu jadi kayak lebih turun dan muncul noise. Jadi kalau misalkan lagi low light banget, saran saya sih jangan pakai fitur stabilisnya ya, karena kayak lebih gelap lagi nanti warnanya. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Samsung Galaxy M23 yang dibanderol dengan harga 3,5 juta dan seperti yang saya bilang tadi nggak ada apa-apanya ya. Jadi cuman box, HP dan kabel, nggak ada adapter, nggak ada kartu bundling juga. Nah, buat kalian yang pengen punya SIM card tambahan khusus untuk kuota, kalian bisa cek provider yang serba digital dari Live On. Di Live On ini enak banget karena kuotanya besar, nggak dibagi-bagi, jadi udah nggak ada tuh ceritanya kuota pagi, kuota malam, siang, ataupun kuota khusus aplikasi. Di Live On, semua kuota utama yang kamu beli bisa dipakai buat semuanya. Dan setiap kalian beli kuota, kuotanya itu akan tersimpan atau di roll over sampai 1000 GB atau 1 TB kuota. Itu gede banget. Jadi sisa kuota kalian nggak akan kebuang sia-sia. Enaknya lagi Live On ini 100% digital. Mulai dari beli SIM, beli pakai data, sampai hubungin CS juga bisa dari aplikasi. Jadi nggak perlu namanya ngantri panjang-panjang ke gerai customer service. Kalau kalian tertarik mau beli, saya saranin buat beli PowerGo 20 GB yang harganya cuma 50.000. Bayangin, cuma modal 50.000, kuotanya dapat 20 GB dan
dan buat kita jumlah kuota segini pas banget yang kesehariannya rajin nonton YouTube sama buka sosmed. Untuk link lengkapnya kalian bisa lihat di link deskripsi di bawah. Dan di KID itu biasanya memang pakai live on karena itu tadi bisa di rollover, jadi kita bisa lebih hemat kalau misalkan kita nge-review banyak HP. Dan kesimpulannya untuk Galaxy M23 ini seperti yang saya bilang di intro tadi sih ya, kalau misalkan kalian punya uang 3,5 juta dan pengen HP yang benar-benar enak, nyaman, dan fiturnya lengkap, menurut saya sih ya Galaxy M23 ini bisa menjadi salah satu opsi yang sangat-sangat menarik. Dia ada NFC, dia juga sudah support dengan 5G, videonya bisa 4K, performanya juga seperti yang kalian lihat tadi mumpuni banget, hasil foto-fotonya juga bagus, desainnya juga lebih terlihat mahal dibandingkan dengan yang M33. Kalau kalian suka yang mana ya, desain M33 atau M23? Kalau saya sih M23. Cuman ya tetap ada kekurangannya ya. Pertama, kalau kalian lihat dari depan, screen to body ratio-nya ini kayak masih tebel banget gitu ya. Ciri khasnya masih HP murah banget dengan water drop selfie kameranya juga. Terus kalau misalkan kita pakai fitur stabilize di mode video, gambarnya itu jadi kayak kurang detail dan ada beberapa noise. Terus kekurangan lain kalau kita bandingkan dengan brand yang saya sebutkan di awal tadi, sayangnya Samsung nggak kasih kita adapter. Jadi adapternya kita harus beli lagi. Dan konfigurasi RAM 6GB 128 ini kayak masih kurang kalau misalkan kita bandingkan dengan brand lain di harga yang sama udah ngasih kita 8256. Tapi untungnya dia bisa di-extend lagi untuk microSD-nya up to 1TB. Tapi intinya dengan semua kekurangannya tadi, Galaxy M23 ini adalah HP yang paling gampang untuk direkomendasikan. Jadi kalau ada teman saya yang tanya, "Dik, HP 3,5 jutaan yang bagus apa?" Samsung M23. Wih, gampang banget ini untuk direkomendasikan. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Guys Budi and see you on the next video. Bye-bye.